Shalom, wanita yang kasih Tuhan. Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan memberikan judul Bekerja dalam Kelemahan. Wanita, pernahkah wanita mengalami satu kelemahan? Titik lemah, tidak berdaya, tidak ada kekuatan untuk menghadapi satu persoalan. Bahkan untuk menyelesaikannya pun kita tidak sanggup. Ketika kita menghadapi hal seperti itu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, bahwa kita akan mampu ketika kita bersama dengan Tuhan. Mari kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Kita baca Roma pasal 8 26 sampai 28. Demikianlah Roh membantu kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wanita yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini. Bahwa ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam tekanan, dalam kelemahan, di saat kita tidak mengerti apa yang harus saya kerjakan dan lakukan, kita tidak bisa memutuskan suatu persoalan. Firman Tuhan menyatakan di sini bahwa Roh Allah membantu, menolong kita untuk berdoa. Bahkan dalam kelemahan kita tidak tahu aku harus berdoa apa, aku harus ngomong apa. Tetapi di sini dikatakan bahwa Roh Allah membantu kita, menolong kita untuk berdoa, menyampaikan pergumulan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, di sana dikatakan tadi bahwa Roh Allah menyelidiki hati nurani kita. Ya, Dia menyelidiki hati nurani kita, sehingga Dia sangat mengenal keadaan kita. Meskipun kita tidak bisa menyampaikan, mengucapkan dengan kata-kata kita dalam doa, yang hanya bisa kita lakukan adalah menyembah Tuhan. Haleluya, 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 dan menyembah Tuhan. Dan Roh Allah akan menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Keluhan-keluhan yang kita sampaikan dalam penyembahan kita kepada Tuhan, ya, Roh membantu kita, menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara. Ketika mereka dipenjara di Filipi, Paulus dan Silas setelah didera mereka dipenjara dalam sakit yang fisik waktu itu, ya. Tetapi di tengah malam mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan semampu mereka. Mereka memuji dan terus memuji Tuhan dengan kekuatan, segenap kekuatan, dan berdoa dengan penuh penyerahan. Tolong saya, mungkin seperti itu, ya. Dan setelah ketika mereka memuji Tuhan dan berdoa, terjadi satu keajaiban, mujizat di penjara tersebut, di mana waktu terjadi gempa bumi dan merobohkan, ya, membuat sendi-sendi penjara itu goyah, sehingga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ya, mereka mengalami kelepasan. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26, Paulus dan Silas mengalami kelepasan ketika mereka berserah pada Tuhan, ketika mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan keluhan mereka kepada Tuhan. Tuhan berikan satu keajaiban. Wanita yang kasih Tuhan, mujizat masih terjadi ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Sampai hari ini mujizat itu tetap terjadi. Akan tetapi seringkali sulit bagi orang untuk berserah diri kepada Tuhan. Terlebih ketika masalah begitu menghimpit, begitu menekan, dan rasa-rasanya semua jalan buntu bagi kita. Saat kekuatan kita tidak dapat diandalkan, saat seseorang tidak bisa diandalkan lagi, keyakinan kita mulai luntur bahkan hilang. Perhatikan
bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita melalui kuasa firman dan Roh Kudus-Nya. Roh Allah membantu kita. Selanjutnya di sana dikatakan ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan menolong kita. Dalam segala situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan ada di sana. Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan turut campur tangan di dalam segala persoalan kita. Mari kita buka dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di masa-masa Daud mengalami satu kegelapan, ya, di mana dia diancam oleh Saul, masa yang sempit. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membahayakan hidupnya. Meskipun berbahaya, Tuhan beserta. Gada Tuhan, tongkat Tuhan menghibur. Itulah firman Tuhan, itulah peringatan Tuhan, itulah kuasa Roh Kudus-Nya akan menghibur kita. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan ada bersama saya dan wanita ketika tekanan boleh menghimpit, menimpa kehidupan kita. Persoalan yang sangat menekan, Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama dengan kita, menghibur dan menguatkan kita. Dan apakah tujuannya? Ada tujuan terakhir adalah bahwa tujuan ketika kita menghadapi tekanan dan Tuhan turut bekerja, Roh menantu kita. Tuhan ingin mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Yaitu orang-orang yang percaya, taat, tekun, dan tetap setia dalam rencana Allah. Jadi ketika kita hari ini menghadapi satu masalah, pencobaan, mari kita tekun, kita taat, kita percaya, kita tetap setia pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kebaikan bagi kita. Perhatikan, setiap peristiwa Tuhan punya rencana untuk kita. Jadi setiap peristiwa Tuhan punya rencana untuk kita, kebaikan kita. Harus percaya, kita harus percaya. Sehingga kepercayaan itu akan menimbulkan ketaatan, ketekunan dan kesetiaan. Wanita dikasih Tuhan, sadarlah bahwa kita adalah orang yang terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan lebih besar dari diri kita, dari persoalan kita. Untuk itu percayalah, di balik setiap peristiwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Abraham ketika ia diuji oleh Tuhan dan ketika dia percaya dan dia taat, ternyata Tuhan tidak pernah mempermalukan Abraham, tetapi Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan Abraham. Sehingga dalam Kejadian 22 dikatakan Tuhan memelihara, mencukupkan kehidupan Abraham berlimpah-limpah. Ya, itu semua karena apa? Karena ketaatan. Karena dia tahu Tuhan punya rencana. Biarlah hari ini apapun yang kita alami, yang kita hadapi, yang mungkin sangat menekan kita dan kita tidak memiliki kekuatan. Percayalah kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Untuk itu tetap datang pada Tuhan. Rendahkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Wanita kasih Tuhan, selamat menjadi wanita yang berkemenangan di dalam Tuhan. Melalui kuasa firman dan Roh Kudus-Nya yang menuntun kita. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.